Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih pada materi bab 16 tentang psikologi trading. Sebelumnya kita sudah membahas tentang anchoring effect. Sekarang kita akan membahas tentang confirmation bias atau bias konfirmasi. Langsung saja, teori utamanya berbunyi, kita cenderung mencari informasi untuk mengkonfirmasi keyakinan kita. Jadi kata kuncinya ada di keyakinan ya. Ketika kita sudah punya keyakinan, kita cenderung akan mencari informasi yang akan mendukung keyakinan kita di awal. Nah, nanti kita akan berikan bagaimana contohnya dan juga apa pengaruhnya dalam trading kita. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau kalian searching di Google dengan kata kunci confirmation bias, kalian akan lihat di sini pengertiannya dalam Wikipedia. Bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk mencari, menafsirkan, mendukung, dan mengingat kembali informasi dengan cara yang menegaskan atau memperkuat keyakinan atau hipotesis pribadi seseorang sebelumnya. Ini adalah jenis bias kognitif. Jadi penjelasan sederhananya kalau kita rangkum ya, konfirmasi bias adalah suatu bias di mana kita cenderung mempercayai informasi yang hanya mendukung keyakinan kita sebelumnya. Contoh, katakanlah suatu hari kita minum susu. Lalu beberapa jam setelah minum susu, kita mengalami muntah-muntah. Nah, secara alam bawah sadar, secara keyakinan, kita percaya bahwa kita muntah-muntah karena minum susu sebelumnya. Nah, akhirnya di Google kita akan mencari informasi tentang bahaya susu untuk pencernaan. Dimana ketika kita mencari di Google ya pasti akan ketemu, ya kan? Nah, disitulah yang dinamakan dengan bias konfirmasi. Nah, ketika muncul artikel-artikel yang menyatakan bahaya susu untuk pencernaan, kita akan langsung percaya. Kenapa kita langsung percaya? Karena informasi tersebut mendukung keyakinan sebelumnya bahwa kita muntah-muntah setelah minum susu. Gitu. Sederhananya gitu. Nah, karena bias konfirmasi ini erat hubungannya dengan keyakinan, maka saya akan beri contoh lagi. Contoh di sini ada gambar daging dan gambar buah dan sayur ya. Buah dan sayur ini identik dengan vegetarian. Contoh, katakanlah kalian adalah seorang vegetarian. Ini adalah keyakinan kalian bahwa vegetarian adalah gaya hidup paling sehat di dunia, gaya hidup paling berdampak pada kesehatan kalian. Pokoknya gaya hidup paling baik lah. Kalian menganggap bahwa vegetarian ini adalah the best healthy life gitu ya. Nah, karena keyakinan tersebut, sebanyak apapun informasi yang kalian cari di internet, sebanyak apapun video yang kalian tonton di YouTube, pasti ya video-video yang berhubungan dengan vegetarian, ya kan? Nah, di sini trikinya ya, di sini jebakannya. Ketika kalian melihat informasi yang tidak mendukung keyakinan kalian tentang vegetarian ini, katakanlah 10 manfaat daging untuk kesehatan. Nah, kalian akan memberikan less value atau value yang rendah pada informasi tersebut hanya karena kalian adalah seorang vegetarian. Nah, ini yang berbahaya. Sebaliknya juga, ketika kalian bukan seorang vegetarian tapi pemakan daging, ketika kalian mendengar informasi tentang katakanlah 10 manfaat vegetarian untuk gaya hidup, kalian akan memberikan less value atau nilai rendah pada informasi tersebut hanya karena kalian bukan vegetarian. Nah, ini adalah suatu bias kognitif yang sangat berbahaya. Nah, lalu apa pengaruh dari konfirmasi bias ini pada perilaku trading kalian? Nah, pengaruh dari konfirmasi bias ini menyerang dua sektor langsung dalam trading kalian, yaitu ketika kalian sebelum entry dan ketika kalian sesudah entry atau sesudah closing entry. Nah, sebelum entry bagaimana? Sebelum entry, kalian akan memiliki keyakinan, katakanlah, bahwa ini adalah saat yang tepat untuk entry buy atau sell. Kalau kalian sudah yakin, katakanlah kalian sekilas melihat news tentang pembaikan ekonomi Amerika.
sehingga kalian akan berniat membeli USD. Di sana kalian sudah memiliki keyakinan untuk buy. Ketika kalian melihat sebuah chart, katakanlah chartnya sangat acak sekali, naik turun. Tapi dari keacakan ini, kalian akan mencari-cari sebuah pola yang mendukung keyakinan kalian sebelumnya bahwa kalian akan buy. Nah, ini berbahaya. Dari pola acak ini kalian akan tarik garis support resisten lah, garis trendline lah, sehingga menemukan pola katakanlah segitiga atau pola double top, double bottom, apapun kalian akan campur semuanya di sini sampai ketemu sebuah pola yang mendukung keyakinan kalian, sehingga kalian bisa melakukan buy. Bahkan tanpa kalian menggambar pun sebenarnya kalian memang sudah mau buy gitu. Nah, ini sebuah bias konfirmasi yang cukup berbahaya. Nah, lalu contoh kedua, yaitu setelah entry. Katakanlah setelah entry, katakanlah kalian entry sell di sini ya. Harga turun, kalian entry sell. Katakanlah kalian dalam menentukan entry sell ini kalian yakin pada strategi kalian, contoh strategi A. Lalu kalian entry sell, ternyata harga naik dan kalian mengalami loss. Nah, ketika kalian mengalami loss, kalian akan mencari penyebabnya. Nah, ketika kalian mencari penyebabnya, kalian sudah terbiaskan cara berpikir kalian dengan yang namanya bias konfirmasi ini. Karena kalian sudah yakin, kalian punya keyakinan pada teknik A, maka informasi sebanyak apapun yang kalian cari akan mendukung keyakinan kalian pada teknik A ini. Dan bahayanya apa? Bahayanya adalah ketika sebuah teknik ini sebenarnya sudah tidak lagi akurat, katakanlah, lalu kalian tetap meyakini teknik kalian ini akurat dengan menepiskan fakta-fakta yang terjadi saat ini dengan keyakinan kalian sebelumnya. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Karena pada dasarnya market itu sifatnya sangat fleksibel. Teknik yang berfungsi sekarang belum tentu 1 tahun lagi akan seakurat saat ini. Nah, ketika masa transisi itu terjadi dari suatu teknik yang akurat menjadi teknik yang kurang akurat, karena kalian sudah terlalu yakin dengan teknik kalian ini yang sudah berfungsi berbulan-bulan bahkan bertahun 1-2 tahun katakanlah, kalian akan sulit untuk berganti teknik karena keyakinan ini. Dan ketika kalian mencari informasi tersebut juga akan terbiaskan. Karena apa? Karena kalian sudah yakin dengan teknik ini. Nah, oke ya, jadi begitu penjelasan singkat tentang bias konfirmasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan pada kondisi ketika kita terkena yang namanya bias konfirmasi ini? Jawaban satu-satunya yang paling tepat adalah dengan melatihnya. Berlatih mengendalikan psikologi kita sendiri. Berlatih mengendalikan emosi kita sendiri. Mencoba untuk berpikir dari perspektif atau sudut pandang yang lain. Katakanlah ketika kalian adalah seorang vegetarian, cobalah mencari informasi yang justru melawan keyakinan kalian. Contoh informasi tentang manfaat daging untuk tubuh kalian, atau informasi tentang bahaya terlalu banyak mengkonsumsi buah-buahan. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian seorang pemakan daging, cobalah mencari sebanyak-banyaknya informasi tentang vegetarian. Dan cobalah berpikir, bagaimana orang lain kok bisa memiliki keyakinan seperti itu. Jangan mencoba untuk mengkontrol mereka, tapi cobalah berpikir dengan cara mereka. Dengan begitu, lama-kelamaan psikologi kita akan terlatih. Hanya dengan cara itulah kita bisa sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan mengontrol psikologi kita menjadi semakin baik dan semakin baik. Oke, jadi kira-kira begitu saja penjelasan tentang bias konfirmasi. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, masih tentang psikologi trading.
Oke, terima kasih dan sampai bertemu.